Sampurasun dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota. Sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi bersama channel saya CCTP 96. Baik, di video kali ini saya akan sedikit mengulas akan kekagetan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa anak seorang pensiunan ASN kok dapat PIP? Jadi alurnya seperti apa sih? Nah, jadi begini ya. Ini untuk semuanya, saya hanya membahas apa yang saya pahami saja, apa yang saya tahu. Sebenarnya apa sih PIP itu? Nah, PIP itu program Indonesia Pintar. Ini sebenarnya sasarannya untuk memang orang miskin atau kurang beruntung lah, kalau miskin terlalu ekstrim ya. Pada dasarnya PIP ini untuk orang yang memang dari segi ekonominya kurang mampu. Ya, bukan tidak mampu tapi kurang. Ada uang tapi tidak ada bentuk biaya sekolah. Ini tujuan awalnya. Tapi kenapa kok yang kaya bisa dapat? Nah, ini biasanya pihak sekolah daftarkan aja semuanya. Cuman masalahnya ketika dapat itu yang random. Daftarkan semua memang tidak semuanya dapat. Kalaupun yang didaftarkan itu benar-benar membutuhkan, hanya sebagian, tetap saja ketika dapat itu tidak semua, hanya sebagian saja begitu. Nah, untuk kasus anak pensiun ASN kok dapat PIP, ya pasti didaftarkan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui PIP itu ya keberlanjutan dari SD sampai SMA atau SMK. Nah, ketika misalnya lulus SD itu bisa diajukan lagi, bukan diajukan sih, tapi diperbaharui datanya. Yang tadinya misalkan di SD, terus di kodiknya ada perubahan data menjadi SMP atau MTS kalau misalkan sekolahnya ke MTS. Nah, apakah itu mengajukan lagi? Ya sebenarnya bukan mengajukan, tapi ya melanjutkan apa yang sudah ada. Tapi jangan juga berharap, karena bisa jadi ketika SD pas SMP tidak dapat, atau SD tidak dapat bisa jadi pas SMP dapat, pas SMA juga belum tentu dapat, begitu. Nah, begitulah alurnya. Kalau misalkan di SD sudah didaftarkan dapat, oke, tinggal melanjutkan, dan itu biasanya didata lagi oleh sekolah selanjutnya yaitu SMP. Nah, berapa sih besaran PIP itu? Nah, ini sebenarnya bervariasi tergantung kelas. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 5 SD itu Rp450.000 per tahun. Nah, tapi jangan berharap juga tiap tahun dapat ya. Ini biasanya tidak setiap tahun dapat, kalau tidak salah ya. Yang saya tahu seperti itu. Untuk, nah ini ya silahkan baca. Untuk kelas 6 itu kenapa beda? Karena itu pas cuman setengah semester saja, makanya cuman dapat 225.000 maksudnya. Begitu. Bagaimana tingkat SMP? Nah, kalau tingkat SMP lebih naik lagi. Baik SMP, SMP-LB atau paket C. Ini dapatnya 750.000 per tahun. Nah, per tahun ini apakah tiap tahun dapat? Itu juga setahu saya tidak setiap tahun dapat. Kadang-kadang tahun berikutnya ketika sudah naik tidak dapat. Itu yang saya temukan. Bukan diambil oleh pihak sekolah, karena memang tidak dapat. Nah, untuk kelas 9 itu turun. Kenapa turun? Karena cuman satu semester saja, tidak 2 semester, makanya turun 375.000 per tahun. Itu untuk kelas 9. Nah, ini besaran
PIP. Terus berapa untuk kelas 3? Nah, untuk kelas 3, maaf ya, untuk jenjang SMA atau SMK. Untuk jenjang SMA atau SMK, nah ini ya. Untuk kelas 10 dan 11 itu 1.800.000 rupiah. Nah, ini ya, lihat besarannya. Tapi ketika jelang mau lulus itu 900.000 rupiah. Nah, ini per tahun karena memang mau lulus itu cuman sampai ya cuman 1 semester saja ya, kelas 3 dapat karena itu naik turun 900.000. Nah, jadi inilah rincian PIP. Nah, ini memang di lapangan selalu timbul berbagai masalah. Contoh, yang seharusnya dapat tapi tidak dapat bantuan, tapi yang tidak seharusnya dapat malah dapat bantuan. Ini saya yakin pasti didaftarkan semua murid itu pasti didaftarkan. Adapun yang dapat kadang itu untuk bimbingan, malah terjadi salah sasaran seperti kasus yang diwawancarai Kang Deddy Mulyadi. Itu yakin pasti didaftarkan, karena kalau tidak didaftarkan ya tidak akan dapat. Cuman itu yang didaftarkan saya yakin bukan dia doang, tapi semuanya pasti didaftarkan. Perlu ini adik-adik semua, ini di channel Kang Deddy saya lihat bantuan partai. Ini bukan bantuan partai, PIP itu langsung dari pemerintah. Ya, ini bukan bantuan partai, apalagi harus ada potongan ini itu. Seharusnya ini mutlak utuh untuk siswa. Kalau misalnya untuk operasional sekolah kan untuk sekolah sudah ada bantuan BOS, itu besarannya sudah saya paparkan di video sebelumnya. Begitu. Jadi teknisnya seperti itu untuk PIP. Ya random sih. Bukan mentang-mentang wah ini dekat dengan guru. Ya sedekat apapun kalau didapat ya tidak dapat, mau diapa lagi. Nah, ini bingungnya pihak sekolah, ya bukan bingung, dia sendiri yang mencari penyakit. Ya didaftarkan semua, ketika orang yang kayak dapat ya mana, kalau ditolak ya repot juga. Begitu. Sebenarnya sekolah bisa juga lah menolak, oh ini tidak layak, cepret, ditolak, oh ini layak, terima. Tapi kan biasanya ya tidak ditolak, kalaupun salah sasaran itu semuanya terima. Ini ada juga banyak kejadian orang yang rajin sekolah, yang rajin tidak dapat. Makanya ada yang orang tua protes, kok ini tidak dapat. Orang yang sering bolos sekolah malah dapat. Itu memang dari atas, langsung dari pusat, bukan sekolah. Kalau sekolah yang mengatur ya enak, langsung saja, wah ini misalkan uang nih, ini layak, bagi udah. Ini kan dari pusat, kadang-kadang pihak sekolah jadi bahan tuduhan. Yang tadinya dapat kok jadi tidak dapat, padahal itu sebenarnya bisa dicek sendiri. Ya, dicek sendiri. Ngambilnya pun itu sekarang tidak bisa kolektif, misalkan dikumpulkan rekening terus diambil oleh pihak sekolah, tidak bisa sekarang. Itu harus orang yang bersangkutan. Cuman kan di wawancara di channel Kang Deddy didampingi pihak sekolah begitu. Tapi kalau di tempat saya sih ya silakanlah ambil sendiri, nggak usah potong-potong, silahkan ambil karena itu hak anak, bapak ibu semuanya. Sepeser pun tidak saya potong, silahkan, memang haknya. Itu kalau saya prinsipnya. Kalau yang lain ada kebijakan lain yaitu lain lagi karena beda dapur. Karena saya tidak mau ambil pusing, dipotong Rp1 saja kalau misalnya jadi omong viral, repot juga pihak sekolah. Makanya saya udah ambil aja lah, silahkan begitu. Tapi mohon maaf, harus digunakan untuk
sekolah. Jangan sampai sudah dapat PIP pas mau sekolah paribasa pada pulpena. Nah itu penyakit. Sudah dapat bantuan pun tidak digunakan untuk semestinya, itu juga penyakitnya. Pihak sekolah kalau misalkan ada intervensi harus beli A sampai Z, ya disalahkan juga. Di sisi lain ada kejadian siswa yang dapat menerima bantuan PIP selalu ada alasan, disuruh nulis gak ada buku. Itu kan PIP dapat, ya sudah, yang jelas itu sudah dibagikan, terlepas itu untuk apa. Biasanya sih untuk kebutuhan pendidikan, sepatu, terus seragam, seharusnya untuk itu sebenarnya. Nah itu penjelasan tentang PIP lah. Jadi kesimpulannya saja itu memang didaftarkan dari SD. Kalau di SD dapat ya berlanjut sampai SMP. Di SMP dapat lagi ya berlanjut lagi, itu bisa berlanjut. Tapi jangan berharap tiap tahun dapat ya. Apalagi bisa di SD dapat, di SMP bisa jadi tidak dapat. Begitu. Jangan ada suudzon karena tidak bisa diambil oleh pihak sekolah secara kolektif, harus diambil sendiri. Cukup sekian saja, ini mudah-mudahan ada pencerahan lah, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.